Halo saudara mahasiswa, selamat datang dan selamat bergabung di mata kuliah ekonomi manajerial di minggu kelima atau sesi kelima. Nah, aktivitas belajar kita yaitu pada pendalaman teori dengan konsep di materi kelima ini atau sesi kelima ini mengenai struktur pasar. Diharapkan Anda untuk aktif dalam sesi diskusi, ya. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan berbagai karakteristik struktur pasar yang dihadapi oleh perusahaan. Anda juga dapat berinteraksi dengan mahasiswa lainnya dalam forum diskusi. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal, dan di kelima ini ada tugas kedua. Silakan untuk dikerjakan. Selamat belajar, selamat berlatih gitu ya. Saya akan share mengenai video atau materi pengantarnya untuk kali ini. Mohon disimak dengan baik ya. Oke, struktur pasar ya. Struktur pasar. Ini sesi kali ini akan dipelajari mengenai struktur pasar persaingan sempurna atau bersaing sempurna, struktur pasar monopoli, struktur pasar oligopoli, struktur pasar monopolistic competition, gitu ya. Terus yang membandingkan keempat struktur pasar tadi yang di atas dan memahami struktur pasar dengan konsep contestable market, ya. Nah, ini perbedaan struktur pasar persaingan sempurna dan struktur pasar persaingan tidak sempurna, atau kata lainnya pasar bersaing sempurna dan pasar tidak bersaing sempurna, gitu ya. Nah, pasar persaingan sempurna ini yang ini ada persaingan sempurna. Nah, sisanya monopoli, monopolistik, oligopoli itu adalah pasar tidak bersaing sempurna atau pasar pasar persaingan tidak sempurna. Nah, lihat dari indikatornya gitu ya. Apabila persaingan sempurna jumlah pesaing, penjual dan pembeli ini banyak, itu persaingan sempurna. Kalau penjualnya satu, itu monopoli. Kalau penjualnya sedikit, itu disebut oligopoli. Kalau penjualnya banyak, itu monopolistik. Ya, banyak penjual. Kalau tadi penjual dan pembeli banyak. Di sini lihat karakteristiknya, dilihat dari penjual. Yang kedua, produknya, diferensiasinya. Ini tidak ada. Kalau di sini sangat diferensiasi. Nah, kalau yang ini tergantung kondisi pasarnya. Kalau ini dilihat dari konsumen, gitu ya, melihat berbagai persaingan. Informasinya pasti lengkap di pasar persaingan sempurna. Kalau di monopoli ini hambatannya sangat tinggi, sangat terbatas informasinya, berbiaya rendah dan aksesnya terbatas untuk di oligopoli. Kalau kondisi untuk masuk pasarnya, kalau persaingan sempurna itu bebas. Kalau monopoli sangat tinggi. Kalau misalkan monopolistik ini mudah. Kalau ini oligopoli itu biasanya ada hambatannya. Labanya normal jika jangka panjang, gitu ya. Kalau monopoli labanya jangka pendek, gitu ya. Terus kalau untuk persaingan sempurna nih contohnya, seperti pasar saham, produk pertanian, ya. Kalau monopoli, contohnya gas, listrik nih sama PLN gitu ya. Kalau monopolistik, ini contohnya pakaian, minyak goreng, ini kan banyak penjualnya ya, gitu ya. Jasa profesional. Kalau oligopoli, ini contohnya mobil, rumah, kan sedikit penjualnya, lebih terbatas lagi. Itu perbedaannya ya. Perusahaan bersaing sempurna. Ini perusahaan yang berada pada struktur pasar bersaing sempurna menghadapi kurva permintaannya horizontal. Apabila harga jual di pasar relatif tinggi, biaya rata-rata lebih kecil dibandingkan harga produknya, maka produsen menikmati keuntungan positif. Jadi keuntungannya pasti di atas normal. Apabila harga jual di pasar turun, biaya rata-rata sama dengan harga produk nih, maka produsen memperoleh keuntungannya sama dengan nol atau keuntungan normal. Nah, bila di pasar harga jualnya turun lagi, sehingga biayanya itu lebih kecil dibanding harga pokoknya, maka produsen memperoleh kerugian atau keuntungan di bawah nol atau keuntungan subnormal. Nah, seperti ini gitu ya. Keuntungan di atas normal perusahaan bersaing sempurna gitu ya. Ini average.
cost-nya gitu ya. Average variable cost, ini fixed cost-nya, seperti ini output-nya. Jadi marginal cost, jadi demand sama dengan marginal revenue gitu ya. Jadi permintaan sama ini ya sama nih di sini gitu ya. Maka marginal cost-nya di sini. Kalau ini dia di atas average cost-nya di atas demand gitu ya. Ini keuntungan normal gitu ya, normal. Jadi karena dia untung di sini gitu ya di atas. Nah, kalau yang tadi ini apa namanya? Oke, yang tadi yang pertama itu keuntungan normal. Keuntungan normal ini sama dengan demand sama dengan MR ya. Kalau ini dia positif di atas normal. Nah, kalau ini yang rugi di bawah normal ya. Seperti itu. Nah, persaingan tidak ini sekarang perusahaan yang tidak bersaing sempurna atau struktur pasarnya itu ada di tidak bersaing sempurna gitu ya. Nah, ini ada 3 monopoli tadi, oligopolistik sama monopolistik. Persaingan monopolistik. Persamaan dari ketiga struktur pasar ini sama-sama menghadapi kurva permintaan yang negatif, tidak horizontal seperti pada kurva permintaan pasar kompetitif tadi. Nah, ini perusahaan monopoli gitu ya, keuntungan di atas normal. Monopoli, keuntungan di atas normal. Jadi demand-nya menurun. Kalau tadi kan demand-nya lurus ke sini. Kalau ini demand-nya menurun. Marginal revenue juga menurun. Nah, revenue-nya di bawah normal gitu ya. Sehingga keuntungannya ini masih ada untung. Nah, terus ini dengan keuntungan normal gitu ya. Keuntungan normal karena cost-nya menyentuh di marginal sama dengan revenue, average cost-nya. Kalau yang tadi, average cost-nya ada di, sebentar, nih, ini ya, seperti itu. Nah, struktur pasar monopolistik competition. Nah, dalam struktur pasar monopolistic competition ini, produsen menghasilkan produk yang saling mirip biasanya, tapi tidak identik. Jadi tiap produsen ini berkompetisi menonjolkan kelebihan produknya. Secara grafik, kurva permintaan monopolistic competition ini lebih landai dibandingkan kurva permintaan yang oligopoli, apalagi di monopoli. Kecenderungannya, permintaan di pasar monopolistic competition mencerminkan market power. Semakin banyak substitusi produk, semakin kecil powernya gitu ya. Jadi tidak miring. Economies of scale pada struktur pasar monopolistik. Asumsi economies of scale pada monopolistic competition ini di samping produsen berkompetisi dari sisi produk, mereka juga merealisasikan economic of scale-nya, gitu ya. Economic of scale ini dengan economic of scale ini mampu menekan harga sehingga pangsa pasar semakin besar. Dengan adanya skenario economic of scale ini di dalam struktur pasar monopolistic competition, produsen akan cenderung memproduksi barang dengan satu jenis differentiated produk gitu ya. Ini efisiensi produknya. Jadi hanya seperti ini gitu ya. Rata-rata biaya rata-rata average cost-nya yang sama, jadi cuma ada satu ini, maka perusahaan yang berada dalam struktur pasar ini bersaing sempurna akan memproduksi output lebih banyak gitu ke sini. Ya, output lebih sedikit di pasar monopolistic competition menyebabkan ketersediaan produk di dalam struktur pasar ini lebih beragam dibandingkan struktur pasar bersaing sempurna. Jadi dia akan menciptakan produk outputnya lebih banyak. Contestable market, apa itu? Gitu ya. Itu struktur pasar di mana entry dan exit barriers dalam suatu industri rendah. Contestable market mengasumsikan bahwa entry dan exit adalah costless, atau dengan kata lain, produsen memiliki kapital yang bersifat footloose. Artinya, perusahaan dapat melakukan entry dan exit dengan sangat mudah. Jadi dia keluar masuk pasarnya gampang. Produsen lain akan masuk ke dalam industri apabila menghasilkan keuntungan di atas normal. Jadi kalau misalkan dia, untung nih di atas normal, dia akan masuk. Nah, ini mengundang produsen lain masuk. Karena tadi kan gampang masuknya ya. Dengan bertambahnya produsen
masuk dalam industri maka mendorong turunnya harga sehingga keuntungannya jadi normal. Nah, perusahaan akan mudah lagi keluar gitu ya. Itu contestable marketnya. Ini contohnya adalah pada perusahaan jasa pengumpul sampah gitu. Jadi misalkan oh makin banyak nih, nanti dia akan cepat keluar, cepat juga masuk seperti itu. Oke, ini sumber pembelajaran lainnya. Silakan Anda untuk pelajari ya seperti tadi. Jangan lupa untuk kerjakan diskusi dan tugas 2-nya ya. Sekian dari saya, sampai bertemu di sesi selanjutnya.